Tapi jadi dulu gue punya ex gitu ya. Oke. Mamanya itu nolak sampai parah banget. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Denana Channel. Wih, jadi kali ini gua ada kembali lagi tempatnya Bos Jimmy. Ada Jimmy dan Luko. Sehat Bosku? Sehat. 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 Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih? Sibuk ngurusin orang. Oh, jadi lu juga sama. Biasa kayak begitulah. Jadi mereka itu kesibukannya tetap sama, yaitu menjadikan dukun. Dukun ya kok ya? Ya. 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 Oke, jadi kali ini teman-teman semua gue akan membahas soal perjalanan Bos Jimmy dan Bos Luko yang dimana adalah kita nggak tahu nih kenapa nih. Kalian bayangin kayak Bos Jimmy ganteng tapi jadi dukun, Luko ganteng tapi jadi dukun. Mungkin dukun-dukun ganteng ya, bukan? Kasih duit tapi ya, duit pergi ganteng ya. Kelipan ya. Ya, jadi gini Bos Jimmy, gue pengen tahu sih perjalanan lu selama ini kok bisa jadi kayak gini, dan lu kok juga sama. Apakah dulu emang lu basicnya bahasanya dapat gift lebihan yang dikasih sama Tuhan, bahwa lu dapat gift ini indigo, atau lu mengamalkan suatu keilmuan apapun itu, mungkin dari Bos Jimmy kali ya? Gua indigo bukan belajar. Oke. Gua malah nggak percaya ada Indigo itu percaya. Cuman kalau sampai ngomong sebanyak ini nih indigo, misal let's say di Indonesia, gue nggak percaya. nggak percaya. Percaya. Nah, sejauh ini perjalanan lu itu kok bisa mencapai sampai detik ini? Maksudnya adalah apakah lu ada yang lu lakukan selama bertahun-tahun atau gimana tuh Bosku? Ada dong, Ada. ngaku ya. Lakunya apa itu Bosku kalau lu tahu? Jadi total gue 8 tahun ya. 8 tahun. Dulu nih waktu pertama kalinya. Oke. 4 tahun pertama gue itu ziarah ya fokusnya. Oke. Gue kemana-mana. Oke. Kayak mungkin someone kali dia kayak kenalin ini. Oke. Saya pegawai baru. Oke. Gini gitu. Kayak gitu kali ya. Kenalin 4 tahun lah itu. Kemana-mana lah gue itu. 4 tahun. Ya. Tapi gue fokusnya waktu itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi apakah emang niatan lu dulu gue pengen jadi dukun lah? Awalnya emang enggak. Awalnya enggak. Maksudnya awalnya enggak itu kok tiba-tiba nyemplung gitu Bosku ke dunia kayak gini? Kalau ditanya bumbu pertamanya sakit hati. Oke. Sakit hati. Sakit hati. Sama kehidupan. Apa sama Sama pasangan? penolakan. Tapi jadi dulu gue punya ex gitu ya. Oke. Mamanya itu nolak sampai parah banget. Singkat cerita sampai main begituan. Oke. Nah, itu trigger gue pertama. Namanya sampai saat ini jika dukun pelet lah ya. Iya, jadi trigger pertama gue itu sampai apa? Slogan ya, jadi slogan gitu kayak, oh, ditolak tuh nggak enak ya. Gitu. Oke. Gue sumpah, gue nggak akan tertolak lagi. Nah, biasanya kan orang zaman sekarang kan kalau udah sumpah tolak paling mentok 30 hari ya. Di situ deh balik lagi ke tai lagi dia. Iya. Nah, saat itu gue mikir gitu, laki kan yang dipegang kan cuma bacot sama kontolnya doang ya. Oke. Ya udah, gue nggak mau ditolak lagi, gue gimana ya? Gue mesti belajar gitu. Nah, saat itu bukan yang termasuk 8 tahunnya itu, sebelum itu. Sebelum itu. Jadi cara gue belajar adalah gue ke orang-orang hebat itulah, paranormal itu. Iya. Cuma nggak belajar, jadi kayak lebih ke konsumen ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi, sampai saat ini lah jadinya lu seperti inilah ya. Ya, singkat cerita, gue konsumen itu 1 tahun lebih. Sampai itu gue sempet stop. Oke. Gue pikir ini goblok ya main beginian, ngapain sih gitu kan? Ini jalan yang santai. Sampai satu sequel keluarga gue ada yang kena gituan lah. Oke. Jadi sampai
Jadi lebih tepatnya adalah keluarga gue dari ini ya. Jadi om sama tante gue ini dikirim lah gitu. Tapi yang kena malah om gue. By the way, om gue ini adalah makhluk yang tidak pernah marah, bro. Oke. Tiba-tiba, singkat cerita, hampir ngebacok tante gue lah. Oke. Dari situ tuh ternyata di cross check, oh bener nih kena kiriman. Gitu. Nah dari situ, gue coba pengen, kan gue udah banyak tuh ke silaturahmi jadi customer tadi tuh. Gue pick salah satu paranormal yang menurut gue oke lah saat itu. Akhirnya, udah gue kesana, gue minta tolong. Nah, udah nyampe situ nunggu lama-lama, bukan ditolong malah lebih ke udah ini udah sembuh kok gitu. Gue bingung kan, ini kenapa kok bakar dulu pakai baca mantra kayak gitu. Singkat cerita dia tetap nggak mau urusin karena bagi dia udah kelar kan. Ya udah, gue pulang dong. Gue mau gimana, masuk gue tendang gitu kan? Iya. Gak berani gue juga. Pas gue mau keluar, dia titipin satu pesan yang memorable banget sampai sekarang. Nah ini sebenarnya titiknya gue jadi belajar itu karena itu. Dia ucap gini, Jin, seumpama kalau misalkan memang garis hidup tuh harusnya lurus, mau ke kiri ke kanan kan tetap lurus lagi ya guys ya. Jadi ya udah, akhirannya gue coba gitu. Oke, kalau memang gitu, di cerita gue kayak waktu itu gue nyampe rumah gue ngomong ke langit, Tuhan kalau memang hidup gue harus begini, gue terima. Langkah apa yang saya lakukan guys? Saya jual semua harta gue yang bisa gue liquidin. Gue pergi ke Jawa. Gue gak kenal siapa-siapa. Gue gak. Nah, singkat cerita lagi, langkah pertama gue, pokoknya singkat cerita gue ke Purwokerto ya guys. Oke. Nyampe Purwokerto tuh, ya gue bingung deh. Mau ngapain nih? Mau ngapain? Dasar goblok gitu. Mau ngapain? Ya, mau kemana? Gue gak kenal siapa gitu. Sorry to say, gue Cindo yang basically circle gue juga Cino-Cino semua tuh. Gak, tiba-tiba gimana gitu ya. Akhirannya, ada yang nyamperin gue lah bro. Nyamperin, kayak tepok gitu. Jadi gue lagi kayak duduk. Ngelamun lah. Pokoknya zaman dulu tuh Purwokerto belum sebagus itu lah stasiun tuh. Masih outdoor gitu lah. Ibu ngelamun, duduk di kayak tanjakan kecil gitu. Oh, udah mau 2 bungkus lah waktu itu. Tepok. Kenapa? Ngapain bro di sini terus gitu? Gini buat bro diajak ke rumahnya. Oke. Tapi gue sih pertama mikir, wah ini jahat. Gue lagi jual gue kayak gini nih. Oh yang enak lah, tapi gue mikir ya udahlah. Gue mau ngapain lagi gitu? Gue udah ambil keputusan ini kan. Nggak taunya dukun. Disitulah 4 tahun gue, makanya gue bilang gue apa namanya? Ziarah-ziarah itu sama beliau ini. Nah, selama ini apakah lu punya pengalaman pahit, Bosku? Perihal Spiritual. Contohnya misalkan pengalaman pahit itu adalah gua selama ini menjalani hal kayak gini ternyata gagal. Oh. Atau apa? Bahasa gini, lu ngelaku, contohnya apa? Ya kan, anggap kan? Ternyata zong. Nah, jadi 4 tahun gue itu kenapa gue cuma bilang ziarah? Sebenarnya gue kurang relevan kalau bilang itu doang. 4 tahun ini gue memang benar-benar ziarah karena hampir pokoknya melek kok. Ada aja planningnya nih. Kita jam segini kita pergi ke sini ya. Amangkurat berapa misalkan Keramat. Amangkurat ini. Kaitapa lah, apa batas angin, Curcuran 7 ini, Goa Badak, mana pokoknya terus aja pokoknya. Sampai nggak kelar-kelar lah pokoknya itu. Terus setiap 1 tahun itu, 4 tahun itu. Tapi selama 4 tahun itu gue belajar beberapa aspek. Oke. Dari beliau ini nih. Sabar, tanggung jawab, sama ikhlasnya dewa bro. 3 ini maksudnya poinnya gini. Dia kayak ada padepokan gitu. Cuman kan keuangan kan dari dia ya. Nah saat itu kurang lebih gue juga termasuk yang tahu keuangan dia. Kenapa? Karena hampir 90% customer itu gue yang taking over. So, gue tambah lagi, gue belajar apa? Komunikasi, ngeladenin kayak gini nih. Itu juga dari situ gitu. Nah, jadi gue 4 itu belajar gue ya. Gue revisi ya. Nah, gue jawab yang pertanyaan lo.
Ada gak? Ada saat itu. Jadi pas, kenapa gue bilang 4 tahun di situ? Karena pas jalan tahun keempat, ada salah satu orang di situ tuh bilang bahwa, Jim, aku tuh tahu kamu kesini tuh mau belajar. Sedangkan beliau ini, itu juga kalau pelet, minta tolong si guru X ini. Oke. Pertama gak nih? Jangan ya. Si guru X ini. Nah, guru X inilah guru gue nih. Oke. Sampai sekarang. Si hebat itu. Ya. By the way, lu kok ketemu juga waktu itu? Nanda belum? Nah, jadi gak mungkin gue bilang. Karena bagi gue saat itu, si beliau ini, itu orang yang gue anggap gini deh. Ya, the best lah. The best. Bukan ilmunya ya, tapi asal humanity-nya itu, hospitality dia, cara dia hidup gitu, keren. Akhirnya kalau kamu nggak percaya, ayo ikut. Gue kasih bukti. Singkat cerita gue ikut lah. Ikut. Disitu gue baru sadar, oh, benar ya. Tahu gak kenapa gue? Sabar. Ingat kan yang tadi gue ngomong, 90% hampir gue yang ngeladenin. Oke. Kan gue tahu nama-namanya, hafal ya. Kurang lebih. Emang gue lupa ngapal-hafal ya. Nah, hafal. Dia kasih gue tuh kayak buku tukang kredit, bro, tau gak lu? Oke. Yang panjang, panjang. Jadi dia buka, lah itu semua namanya ada. Oke. Berarti bener dong yang ngerjain si guru X ini gitu. Terus jadi kan gue ketemu berdua tuh sama si teman gue ini sama guru X ini. Udah ngomong, dia suruh ngomong ke guru X ini, kasih tahu, kasihan katanya. Iya, saya yang kerjain gitu. Wah, itu gue ngerasa terpukul gue. Yang ada bilang, lo pernah ngerasa fail gak? Pernah. Gue ngerasa kayak ditipu, gue ngerasa kayak gini. Dulu. Nah, ini gue revisi. Mungkin bagi kalian yang ngerasa main spiritual itu kena tepu, let's say gini lah, lu berguru, ternyata guru lu anjing gitu ya, mesum kah, anjing kah atau apa kah? Sebenarnya itu karena lu terlalu musingin faktor yang saat itu terjadinya gitu. Kalau mau nyari duduk permasalahan tuh jangan itunya, awal sama akhirnya dong. Akhirnya kan kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan kan. Awalnya dong. Kenapa kok sampai bisa itu terjadi? Ya itu perjalanan spiritual lu. Oke. Jadi itu yang membentuk. Itu juga salah satu belajar lu gitu. Jadi let's say dukun itulah gitu. Oke. Itu perjalanan spiritual gitu. Kenapa? Bengek nih narasumber gitu. Kenapa gini? Lu bayangin ya. Ketika nanti lu sudah landing gitu untuk jadi seorang spiritualis, berapa banyak yang bisa sakitin lu? Tuh. Misalkan kayak cuman kasih janji suam-suam kuku, nanti kalau udah sukses ada success rate-nya 2,5% deh apa, lu nggak taunya bohong. Itu gimana cara nambelnya untuk lu tetap jadi guru gitu? Ya belajarnya dari itu gitu di awalnya. Pengalamannya. Yes. Jadi kalau lu nanya ada nggak ngerasa failure atau segala macam, jawaban gua nggak pernah ada. Karena kenapa? Sampai sekarang gue percaya sunnahnya Rasul kita ya, bahwa belajar tuh sampai mati gitu, sampai ke negeri Cina ya, betul, tapi which mean artinya belajar tuh jauh, sampai lu selesai lah gitu. Dan gue percaya itu. Oke. Jadi semua sebenarnya belajar. Semua. Nggak ada yang namanya gagal. Gagal dan nggak ada yang instan lah ya, pokoknya gitu ya. Pasti. Sedangkan lu udah lama banget 8 tahun kan gitu. Pasti. Nah kalau lu kok, kan gue belum tahu nih sebenarnya teman-teman semua. Gue ini belum apa ya bahasa gue mengetahui kenapa sih lu kok bisa jadi kayak gini gitu. Mungkin lu ada perjalanan juga kok mulai awal lu bisa nyemplung ke dunia spiritual itu gimana awalnya? Kok? Jadi sebenarnya dari awalnya itu gara-gara pas bokap. Oke. Jadi bokapnya emang kan turunan ya. Oke. Memang dia fokus di Chinese astrologi lah. Oh. Itu Feng Shui apa? Ahli Feng Shui. Ahli Feng Shui. Oke. Cuman dulu gua nggak tertarik. Oke. Nah, ada pas waktu gua lagi umur 17 tahun lah ya. Oke. Itu bokap meninggal. Oke. Bokap meninggal dan karena gua nggak tertarik, ya hidup gua lempeng-lempeng aja, gitu. Maksudnya nggak ngikutin atau apa.
Sampai ada satu ketika gua ketemu sama ada satu orang datang ke tempat ke rumah Bokap. almarhum bokap, ketemu sama gua sama nyokap. Nah, dia itu ngomong, jadi ini dia bilang sembayangannya bokap lah ya, Oke. sama ada leluhur gitu. Intinya dia ngomong, ini mereka tuh sebenarnya mau nurunin lah Ilmunya. ya, atau kayak ngasih jalan Oke. gitu. Cuman lu kalau dikasih jalan, lu Mau nggak? bantu nggak gitu, Oke. bantu orang nggak. Oke. Saat itu gue nggak terlalu berpikir panjang, Oke. karena emang waktu itu kan nggak ambil pusing lah ya. Oke. Oh iya iya aja. Oke. Nah, akhirnya di situ dibukain tuh, dia sembahyang apa segala macem, dan memang waktu itu gue inget banget bokap itu Udah ngajar, Udah ngajar. guys. gue ingat waktu kecil bokap gue itu kasih gue kayak, kalau mungkin di sini orang kenal raja ya, Oke. jadi badan gue tuh diraja Oke. Sama. bokap. Kapan tuh? Waktu gue umur 3-4 tahun lah. Dia nggak tahu, guys. Dia tuh nggak tahu tuh ya pada saat itu ya. Nggak tahu, Nggak tahu. Oke. gue cuma taunya ditulisin aja istilah kayak gitu. Tapi nggak tahu maksudnya Buat apa apa? sih, buat Kok apanya. diraja sama kok Aliong si paling hebat itu kok Alion itu masih gini sih. Nah, Pinter banget masih. ternyata raja itu buat nutup gua. Nutup soal. Katanya ini menurut beliau ya, Nah, badan terlalu sensitif. Nah, di segmen kali ini kita buka guys berarti ya. Iya. Oh nggak bercanda gua. Lanjut lanjut. Nah, dari situ orang yang datang tadi itu tuh Gerah tuh. nggak ngebukain justru. Oh, bacot doang. Iya, Ya. oke. sembayangin terus pokoknya ngebuka aksesnya lah katanya Oke. kayak gitu. Habis itu ini orang hilang, Oke. nggak bisa dihubungin. Nah, sejak dari saat itu mulai tuh ada aja gue ketemu yang aneh-anehnya. Ngelihat sesuatu. Entah kadang mungkin dulu ya, mungkin kadang melihat sesuatu. Oke. Mungkin akhirnya ujung-ujungnya ketemu sama orang-orang yang main spiritual Oke. supernatural juga. Oke. Yang tadinya gue nggak ada kepikiran ke sana lah. Oke. Gitu. Sampai akhirnya ketemu satu momen ketemu guru lah ya. Ketemu guru, akhirnya di situ juga dapat arahan, bimbingan. Oke. Sampai akhirnya satu titik nyampe lah gue di part ini balik lagi ke akar gua, Chinese astrology. Oke. Nah, sejauh ini kan yang gue tahu ya, Bos Jimmy ini ada lelaku yang dijalankan, contohnya tapal pendem lah, pati geni lah, puasa muti lah, ataupun yang lainnya. Bahkan ngalong pun juga dilakukan sama Bos Jimmy. Kalau lu apakah sempat melakukan hal-hal kayak gitu juga, atau ya udah alaminya lu aja Enggak, gua enggak ngelakuin seperti itu. yang ngelakuin hal itu? Jadi ngikutin arus sungai mengalir ya. Nah, kita nyempil dikit nih, seru. Pembahasan tadi itu, kalau orang-orang yang di itu tuh Nah, bilangnya indigo kan? betul. Enggak, nih gini aja. Lihat setan enggak? Enggak. Lihat apa? Enggak. Gua perbaiki. Berarti kan tadi dia bilang, ini ada yang mau turunin leluhur lo gitu. Iya. Kalau disebut indigo yang gue, sebenarnya indigo juga kurang tepat sih. Terpilih lah ya, the chosen one gitu. Terpilih ini kan terpilih di sini yang orang-orang mikir indigo kan? Iya. Terpilih gitu. Enggak, indigo kita apa gitu biasanya gue lupa lah. Iya. Nah, kalau terpilih di sini, makanya yang gue bilang dari semua itu gue gak ada yang percaya gue. Ya, kan gue nggak lihat, gue juga nggak kenal gitu Iya. ya. Tapi kalau sepanjang mata gue ini nggak ada, semua belajar kok. Oke. Tapi kalau koridor lupok ini, menurut gua, itulah yang disebut karma. Lah, kok bisa gitu, Bos? Iya dong. Dari leluhur kita turun. Sama kayak dosa lah gitu. Mungkin orang tua kita ada apa gitu, itu pasti ada bekas gitu. Belakangan ini gue lihat di sosmed ya, itu ada trigger-trigger untuk bahas yang kayak gitu. Dia bilang ada sakit yang dari mungkin orang tua tinggalin bekas atau apa, atau yang dulu pernah bunuh orang katanya zaman hidup dulunya tinggal bekas itu harus dibersihin. Itu gue percaya.
Tapi nggak harus yang jelek-jelek guys. Keilmuan juga sama. Tapi karma itu nggak condong lebih ke segi hal negatif ya? Enggak, karma itu kan apa yang lu buat itu yang lu dapat. Oke. Mungkin dulu siapa kita, karuhun kita, leluhur kita punya Hal yang baik lah. bukan baik. Mungkin dia naklukin apa, Iya. Oke. terus makhluknya bilang, oke, gua akan mentasbihkan hidup gue 8 keturunan. Nah lu kok keturunan ke 6 misalkan, Nah. kan masih dapat gitu. Betul. Gitu, jadi turun. Kecipratan. Nah, jadi lu saat ini bisa dibilang ahli feng shui lah ya, apa? Astrologi. Ya ahli feng shui kalau Ya mungkin kalau bahasa yang awam Iya, yang gue awam. tahu ahli feng shui lah ya. kalau mau kerennya Chinese astrology. Ini astrologi. Nah, yang gue lihat ya, Lukok sama Jimmy itu beda. Bedanya adalah apa? Gue juga nggak tahu kenapa Bos Jimmy itu lebih dikenal ya di Indonesia adalah dia ahli amulet Thailand. Kok lu bisa nyemplung ke amulet Thailand gitu loh Bos Jimmy? Padahal lu pada saat perjalanan itu nggak ada hubungannya sama amulet ya, sedangkan amulet itu kan hubungannya udah jauh banget. Bener. Nah, itu kenapa bisa nyemplung ke sana gitu? Karena gini, karena gua bener-bener nyemplung di Magic Nusantara kita. Itu yang bikin gue jadi pengen amulet. Kenapa? Karena gini, di Indonesia kalau mau bikin azimat nggak simple. Oke. Jadi harus pakai ini, tanah pakai- ini, iya, kayu iya. keramat ini, inilah, itulah, apalah dibikin, hitung hari dulu, lihat petunjuk dulu, lihat apa dulu, banyak ya. Oke. Lu pasti paham juga. Nah, Baru jadi, oke. belum ada ritual tutupnya, Ya. segala macamnya gitu. Baru jadi. Kok Thailand bisa-bisanya Simple. besi doang, tapi sakti gitu, nggak masuk akal di gua. Dan ini real story kok, beneran. Itu gua apa ini? Ini pasti cuma marketing doang lah. Gitu. Dari situ gua timbul, curious thing gua tuh, penasaran gua timbul gitu. Gua beli pengen gitu. Tempat gila nih lokasinya sekarang nih, 2009. Oke. Gue pengen coba. Gue ketok salah satu toko amulet, gue beli. Sebelum beli gue cuma ngomong gini, kalau emang lo sakti, kasih gue bukti. Gue mau nggak usah ribet, duit aja. Gue keluar nih dari ini toko, buktiin. Jadi gue ngobrol satu nah, baik itu Felix Fortesta. Oh, oke. Jadi ngobrol, keluar, tiba-tiba telepon gue. Transfer gue senilai nominal gue beli. Gue sampai bisa pas, gue inget banget 950.000. Wah, gila sih. Itu bagi gue sih udah tanda lah. Iya. Oke, lu udah kasih gue itu, gue proving gitu. Oke, lu oke lah gitu. Tapi kan masih Masih ganjel lah. Gitu. Ganjel. Hari gue mulai, cara satu-satunya untuk gue tahu ya adalah nyelamin dong. Kan nyelamin nggak mungkin gue bikin, gue nggak kenal yang buatnya. Secara itu negaranya beda. Oke. Kesono juga nggak tahu mau kemana gitu kan. Gue udah nggak segila yang kemarin itu kan. Akhirnya ya gue beli jalan satu-satunya untuk tahu rasanya. Tapi semenjak kedua, ketiga, keempat nggak gimana banget. Oke, tapi lu menimba keilmuannya nggak? Nah, karena penasaran gue tingkat dewa, akhirnya gue ambil keputusan pas gue coba yang kedua, ketiga, keempat tuh kok kayaknya biasa aja ya. Oke. Oh mungkin gue harus ke narasumbernya nih. Akhirnya gue mencoba untuk nyari relasi lah di situ. Singkat cerita emang dasarnya jodoh kali ya. Gue bisa kenalan namanya Resi Petawer. Oke. Nah, yuk akrab lah sampai sekarang guys. Jadi yaudah kami berkawan tuh. Nah dari situ gue udah mulai tahu. Oh ternyata tuh yang besi itu doang, nggak besi doang. Let's say dia ada lempengan besi nih, itu dirajah bro. Mantra lah ya. Ya. Raja apa? Cinta, raja ini, raja itu, dilebur. Baru dia jadikan lah lempengan itu. Oke. Dari hasil leburan ini. Oke. Makanya wajar kalau itu menurut gua. Terus kadang-kadang juga bahan-bahan yang lain kayak misalkan abu apa, kayu apa dilebur juga di besi itu gitu. Gua dari sini itu justru jadi nambah wawasan, maksudnya bahwa oh dibakar bisa ya gitu. Nggak harus kalau Indonesia kan
ditaruh Iya. diplastikin Iya. gitu. Mereka lebih kreativitasnya lebih tinggi Lebih aja. bagus lah ya. Iya. Lebih hebat lah ya. Dari situlah gue makin into. Oh, sampai titik ini juga. Tapi lucunya adalah gini, berarti kan gue berjodoh. Tuh. Berjodohnya gue pengen ke coba cari, entah bagaimana gitu, gue dari sosmed sih awalnya, direspon sama orang yang dianggap paling sakti se-Chiang Mai, bro. Aha. Chiang Mai itu salah satu kota ya. Terus gue diundang, akrab, juga kayak saudara sekarang. Kan itu nggak semua orang punya. Betul. Nah, disitulah gue makin yakin lagi bahwa omongan yang paling pertama tadi gue sebut, kalau memang ini jalan gue, bantu gue dong. Oke. Gue nggak minta duit turun dari langit, gue nggak minta apa, gue cuma minta permudah gue di koridor ini. Oke. Kalau memang gue jalan ya, permudah gue gitu. Oke. Dan sampai detik ini dipermudah. Mudah ya. Tuhan baik ya? Tuhan baik banget. Baik. Baik. Jadi, tapi berdarah-darah ya. Ada stepnya. Gue begadang-begadang itu, Ya. mikirinnya apanya ya. Jadi kembali lagi nggak ada instan lah ya. Nggak ada. Instan. Nah, lu kok ini saat ini kok, maksudnya berarti lu fokus untuk pembacaan lah ya. Ini kalau yang gue tangkep ya, lu sama Bos Jimmy itu sama-sama menjalankan hal ini lah ya, untuk membantu siapapun yang minta tolong. Ya, itu kalau boleh tahu metodenya mungkin Bos Jimmy atau lu kok bisa bantu jelaskan. Sebelumnya gue intro dulu kali ya. Oke. Kita kan bingung dari tadi ini kayak 2% yang berbeda. By the way kita sama. Kita satu koridor yaitu Munensan. Ensan. Nah, Lukok juga sebenarnya basically tukang raja, guys. Oh, bikin wafa. Iya. Bikin wafa kayak gitu, Nih, bikin kayak jimat gini lah. nih karyanya Lukok nih. Bikin wafa. Nah, Gini-gini nih karya Lukok juga. berarti Ini kecil sekali loh. Berarti Gue banyak juga ya. tantangin orang Indonesia nih, ayo. Nah, Indonesia ya? Iya. Ayo. Ada sih yang bisa sih. Nggak tahu udah susah itu. Nah itu makanya hebatnya dia ini adalah, mohon maaf, doi Chinese tapi dia bisa membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan keindonesiaan. Bahasanya adalah wafak, pembuatan wafak ataupun apa, itu tulisan-tulisan Latin kan ya bahasanya. Iya. Tulisan-tulisan Arab lah ya. Nah lu itu hebat, maksudnya hebat yang notabene adalah Chinese tapi bisa memahami hal kayak gitu. Bisa karena terbiasa. Oke, Maksudnya oke. apa? Segala sesuatu tuh dilatih ya bisa. Oke. Kalau ada keinginan mah. Nah, kalau yang saat ini yang dijalankan adalah pembaca. Jadi gini, teman-teman semua, gue bantu jelaskan sedikit. Pembacaannya Bos Jimmy dan Bos Lukok itu, gue bilang gokil lah. Gokilnya apa? Gue mengalami hal itu. Jadi pada saat itu gue minta tolong sama Bos Jimmy adalah permasalahan di teman gue. Nah, by the way, Nanda bukannya lagi nggak bisa baca ya guys, tapi emang lagi PA aja. Di PH pada saat itu. Dia lagi pusing lah, jadi untuk konsen kan susah ya. Makanya dia minta tolong kami. Minta tolong Bos Jimmy. Jadi emang kembali lagi, gue sakit pun juga minta tolong teman gitu kan, sama saling tolong lah. Nah, gue pengen tahu sih Bos Jimmy, Bos Lukok, pembacaan lu itu yang ya gue pribadi gue mengakui itu hebat pembacaannya. Mungkin bisa bantu jelaskan pembacaan itu, apakah contohnya pembacaan kayak primbon yang dengan angka-angka, tanggal ataupun apa? Kalau basically-nya kayak seperti apa? Nah, sebelumnya gue lanjut lagi yang tadi. Kami kan berdua bareng, Munensan segala macam. Basic kayak dulu dia tukang bikin muafak, kami juga saya bikin jimat. Gabung dan segala macam. Kalau gabungnya kenapa ya nanti aja lah ya. Iya. Seiring jalannya waktu, gue sadar bahwa main supernatural itu perlu konsentrasi yang tebal, yang tajam dan terarah gitu ya. Tapi kalau lagi ada masalah, sama kayak nada tadi, kalau lagi pusing, lu mau nerawang, gue pengen lihat. Betul. Ada nggak yang bisa? Ada. Cuman anggap aja kami ini masih kecil, Iya. so nggak bisa jaga kestabilan apa Betul. bilangnya ya itu ya. Iya. Nah, terus gimana? Berarti nggak fleksibel dong. Oke. Berarti ada possibility untuk salah gitu kan. Betul. Sampai pada akhirnya, gue itu ada kesempatan untuk diperdalam ini. Awalnya gue dulu, Oke.
karena basicnya gue itu adalah omnivora. Iya, makan semua tuh. Pemakan segala. Makan segala. Kalau karnivora kan daging Daging tok. doang, Nah, ya. omnivora tuh semuanya. Iya. Jadi gue magic nih, kalau lu perhatiin toko yang mungkin pernah disekilas sama Nanda juga, sus berbagai budaya tuh ada tuh. Ya. Budaya sama negara. Karena memang gue omnivora gitu. Jadi basicnya memang Chinese tuh gue ada gak ada. Ya gue Cina. Iya, iya. Chinese. Jadi udah ada basicnya. Tapi ada satu trigger di corona itu, gue ketemu satu orang, dia mempertontonkan dan menceritakan ke gue bahwa, ini keren loh gitu. Gue bilang, iya ya, gue dapet lah itunya tuh. Dan gue dapet tuh pertama kali kliknya yang tadi gue ngomong, yaitu iya ya, kalau main supernatural itu kalau lu lagi pusing bisa goyang. Anggap betul. kami yang goyang ya, orang lain pasti ada yang bisa. Nah, berarti nggak aci nih. Harus ada third party yang dia netral gitu. Ya. Dipertemukanlah gua ini Chinese astrology ini. Oke. Dan astrologi yang lain. Akhirannya gua ambil keputusan untuk di Munensan itu kan berarti ada perubahan tuh saat itu. Betul. Ibaratnya dari dukun-dukunan ke astrologi Iya. gitu. Itu cukup berpergolakan ya gitu ya. Iya. Tapi pada akhirnya selama tes itu 5 tahun lebih itu, gila sih ini keren banget gitu. Akhirnya gue ambil keputusan lah untuk kita ganti yuk dari yang begini-begini nih. Oke. Jadi ngitung gitu. Ngitung apanya nih Boski? Ngitung tanggalnya kah atau ngitung tahunnya kah? Tergantung segmennya. Anggaplah kita bagi 3 koridor ya. Person, situasi, Oke. sama lokasi. Dah 3 itu dong. Yang kita hitung. Tiga itu aja. Tapi yang gue tangkep ya, pembacaan hal itu pun bisa mengetahui kapan lu meninggalnya. Bisa. Bisa kan? Cuman jangan lawan langit lah ya. Oke. Tapi bisa kapan lu. Bahkan di cerita kolosal kita pun banyak kok yang Mampu ya. yang real story ya, mampu untuk gue udah mau meninggal nih, jadi dia tahan meninggalnya itu gitu. Oke. Banyak ceritanya. Soalnya kan keilmuan falakia pun juga bisa tahu. Bisa. Cuma, Semua astrologi bisa. Ya. Jadi teknisnya itu adalah lebih ke penghitungan ya. Lebih apa sih bahasanya? Hitung tanggal ataupun apa dengan segmen yang berbeda gitu. Pokoknya koridor yang paling pastinya adalah kan tadi ya person, kita, situasi. Oke. Situasi banyak macamnya ya, nggak usah disebutin. Lokasi, 3 itu ya. Oke. 3 itu hitungnya tuh gimana? Ada caranya pasti. Yang ribet itu. Nah, apa yang dihitung? Yang dihitung adalah misalkan pertanyaannya apa? Kayak lokasi ini gimana gitu. Bagus nggak? Bagus Gitu nggak? Gitu. Lokasi aja ya, gak ada apa. Ya. Bagus. Untuk detik itu dan situasi yang nggak akan berubah kayak gitu. Oke. Kenapa gue bilang gitu untuk detik itu? Karena memang misalkan detik ini nggak kena bom, detik berikutnya kena bom, terus dibangun ulang lagi, itu energi udah berubah. Oke. Lokasi itu berdasarkan periode pembuatan, arah, sama struktural di dalam bangunannya. Itu yang menentukan lokasi itu menghasilkan apa. Oke. Nah, orang juga ada kayak gitu. Berdasarkan, kalau orang nggak bisa diubah ya. Orang nggak bisa diubah. Lu keluar dari lahim dan masuk ke bumi ini, welcome to the hell ya kan? Iya. Habis itu, itulah standarisasi pasaran lo sebagai person itu, sebagai manusia itu. Lu jadi tai kah, lu jadi bagus kah, lu jadi apa kah gitu ya. Berdasarkan birthday chartnya gitu. Kalau yang situasi inilah, ya tergantung arah, waktu, momentum, sama Timing. waktu kan udah, waktu, momentum, sama ininya situasinya. Oke. Berarti sebetulnya gini sih ya, emang ini untuk pembacaan segmennya sebenarnya banyak, luas banget ya bos dia. Dan mungkin juga bisa dibuat untuk sebagai media untuk penyembuhan atau pengobatan mungkin ya. Bisa juga kan nih kok ya? Bisa. Misalkan
dia sakit medis, nanti lu bacakan, Gus Jimmy atau lu kok bacakan yang dimana adalah untuk hal sesuatu pengobatannya lah ya. Bisa. Oke, jadi mungkin nanti kita akan lanjut lagi di part yang kedua, kita akan ngebahas lebih jauh lagi soal pesugihan di Bengkalo. Nah gitu aja, saya dengan Anda, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya. Bye bye, thank you.